Nampaknya bullish lebih dulu menyinggapi emas karena sampai saat ini dia bertahan kurang lebih di level 2420-an dan level tertinggi kurang lebih sampai 2425. Cuma pertanyaannya adalah apakah ini memang sudah tanda-tanda dia akan lanjutkan kenaikan sampai nanti malam atau hanya sekedar antisipasi menjelang keputusan ataupun pengumuman dari FOMC meeting nanti malam. Oke, kita lihat ulasan berikut ini termasuk apa yang akan terjadi nanti malam terhadap US Treasury Yield dan juga US Dollar. Oke, terlihat di sini bahwasanya apa yang kemarin kita uraikan hampir bisa dibilang sepenuhnya benar karena ternyata kemarin terjadi penurunan juga ya, karena ini diakibatkan dengan sentimen yang masih cukup kuat terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Nah, terlepas dari data ekonomi ya teman-teman, ini pun sebetulnya ada keraguan apakah dia bisa dibilang sebagai konfirmasi turun atau tembus atau hanya sekedar retest support. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini, supportnya sama sekali tidak dilewati. Jadi dia masih tempel di zona support sehingga potensi untuk rebound ataupun naik kembali itu masih cukup kuat ya, dan bisa membayangi sampai nanti malam at least. Nah, tapi juga untuk penurunan juga relatif bisa kita harapkan. Ini satu catatannya, kalau misalnya kita lihat dari pagi tadi, yang menyebabkan lonjakan kenaikan dari pasar ataupun komoditi emas yaitu adalah kaitannya dengan geopolitik. Jadi saya asumsikan penurunan itu akan menghinggapi US Treasury Yield tapi akan mendukung safe haven, dan salah satunya itu adalah US Dollar. Dan seperti yang Anda lihat di sini, grafik menunjukkan candlestick untuk saat ini dia sempat terjadi penurunan tapi kemudian rebound. Saya duga ini berarti kondisinya adalah terkait dengan kondisi geopolitik tadi. Oke, kita cek di grafik keempatnya. Candlesticknya benar, ternyata dia terjadi lonjakan kenaikan, dan inilah yang saya sebut tadi kemungkinan di chart sebagai safe haven untuk sementara waktu karena faktor geopolitik tadi. Nah, tapi kembali lagi di grafik daily-nya, candlestick sebetulnya sudah menunjang untuk penurunan ataupun pelemahan US dollar malam nanti karena memang ditutup dengan shooting star. Jadi ya kita harapkan efek dari geopolitik itu reda, kemudian dia akan segera mengalami penurunan. Lalu bagaimana dengan emas? Apakah dia akan terus mengalami kenaikan atau tidak? Itu akan kita lihat nanti. Tapi satu sisi, kalaupun misalkan kembali ke US Treasury Yield-nya, saya rasa kita masih dalam tahapan yang bisa dibilang ini sangat menentukan juga. Apakah lanjut penurunan atau dia akan rebound. Oke, dan ingat juga bahwasannya kita punya PR ternyata teman-teman, yaitu head and shoulder yang masih belum sampai ke target arealnya. Areal target tersebut adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian head, dan itu kita sudah ukur bersama kurang lebih sampai 4,039. Dia sempat mulai kenaikan, lalu kemudian dia jebol pertahanan kembali dari kita sebut saja ini bearish flag, kemudian dia mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya lihat tahapannya, harusnya memang dia sudah dalam peresmian ataupun konfirmasi terkait dengan pola penurunan. Jadi ini adalah pull up, kemudian dia diharapkan melanjutkan tekanan turun. Oke, berarti beberapa jam ke depan ini akan sangat krusial, baik itu untuk US dollar ataupun untuk emas. Satu sisi, nasib inverse head and shoulder di grafik US dollar kelihatannya fail ya. Dia tidak akan berpotensi untuk melanjutkan sampai kenaikan 105. Kenapa? Karena posisinya setelah dia tertahan 50%, ya ini seperti yang kemarin kita duga ya. Setelah terjadi kenaikan 50%, ternyata dia terjadi penurunan. Dan penurunan tersebut kembali di bawah neckline atau yang disebut sebagai neckline. Artinya, kalau sudah tembus begini, ya sudah, berarti ini tidak akan terjadi kenaikan lagi sebagai inverse head and shoulder. Lalu bagaimana? Nasib berikutnya akan ditentukan di zona ini, teman-teman. Posisinya sama. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa kebiasaan dari market ataupun secara teknis, dia akan menunjukkan pola yang berulang. Bagian kiri dengan bagian kanan. Kalau Anda perhatikan, kenaikan diawali dengan titik ini sampai ke puncak, lalu kemudian saat ini yang terjadi adalah pembalikan dan mungkin kita akan mengejar ke teritori yang sama. Lalu kemudian malam hari mungkin ADP employment di jam 7.15 malam, apakah dia akan memberikan isyarat terjadinya pelemahan ekonomi atau tidak, itu akan menggerakkan market setidaknya US dollar untuk turun di bawah 104.02 untuk mungkin saja membuka peluang sampai 130.70. Atau bisa saja nantinya setelah ADP, market akan bertahan di zona ini sebelum nanti akan lanjut dengan FOMC meeting. Kalaupun misalkan katakanlah dovish, maka barulah kita akan dapatkan penurunan tersebut di pertengahan malam nanti. Tapi kalau misalkan hawkish atau less dovish, maka kita akan bicara tentang potensi kembali ke ataupun penguatan kembali. Sementara itu kalau misalkan kita lihat dari pound sterling, ya oke, ini berarti saatnya kita merubah strategi teman-teman.
Tapi kemarin tidak gagal total, hanya saja dia hanya sentuh sampai teritori mendekati TP pertama ya, tidak sampai maksimum ke TP 2. Oke, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kondisi penurunan itu akan kembali mengancam 1.2800. Kalau itu turun, kita akan lanjut melihat 1.2770 atau bahkan 1.2690-an, atau bahkan paling jauh adalah 1.2610. Oke, ini cukup menarik karena kalaupun misalkan kita perhatikan dari 2 hari terakhir, ada gejala di mana dia sempat mulai kenaikan, tapi selalu fail di 1.2860 ataupun 1.2880. Nah, kita mungkin hari ini mengharapkan kenaikan tersebut hanya sekedar retest sebelum akhirnya tekan lebih dalam. Jadi ini mungkin saja kaitannya setelah FOMC langsung mereka fokus dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga dari BOE besok hari. Kalau itu terjadi, berarti sangat wajar sejak sekarang kita sudah merubah strategi menjadi sell terlebih dulu, karena yang dihadirkan adalah ekspektasi tersebut semakin kuat. Apalagi kalau misalkan nanti malam katakanlah FOMC mengejutkan pasar dengan tidak mewujudkan pemangkasan bulan September. Artinya, kalau kita perhatikan di grafik daily, saat ini bertahan di 50%, dan itu mungkin saja beberapa jam ke depan ataupun mungkin saja di pergantian hari kita akan lihat 1.2770. Kalau itu ditembus, ini berarti penembusan 61,8%, that means reverse trend. Ya, jadi ini akan memberikan indikasi turun lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya sekarang ini berbalik gara-gara faktor geopolitik ya teman-teman. Padahal kemarin kita sudah sempat bertahan di sini, head and shoulder, neckline-nya ditembus, kemudian dia sudah sempat sentuh 50%, persis dengan apa yang kita uraikan kemarin ya. 50%-nya kurang lebih di zona 74-75 itu akan menjadi batasan yang paling dekat sebelum akhirnya menghuni ataupun mencapai target maksimal dari head and shoulder di level 72 ataupun 73. Nah, oke, berarti kalau misalkan ini terjadi, sebetulnya head and shoulder-nya gagal atau tidak? Kita butuh konfirmasi satu candle lagi 4 jam ke depan. Kalau misalkan dia tetap close di atas 76, berarti kita anggap gagal dan itu berpotensi membuat dorongan naik untuk crude oil. Dan itu berarti target 77.80 atau bahkan 7900 sebagai hasil. Katakanlah misalkan ini hanya sekedar sementara karena efek kekhawatiran geopolitik, maka Anda bisa lakukan switch strategi menjadi buy dengan potensi maksimum di 7780 atau mendekati 78. Tapi kalau misalkan kita dapatkan poin plusnya adalah dia tembus di atas 79, silakan pertahankan buy-nya, atau kalau misalkan tidak, maka segera exit di level 77 tadi. Nah, bagaimana dengan skenario sell tadi pagi? Apakah itu tetap berlaku? Anda bisa pertahankan sell kalau memang confirm bahwa next candle ini dalam 4 jam ke depan tetap ditutup di bawah level 7600. Artinya, untuk sementara waktu sebetulnya lebih aman untuk melakukan sell terlebih dulu secara teknis. Tapi begitu sampai ke teritori 75, katakanlah 7500 ataupun 7470, Anda sebaiknya exit karena kita tidak tahu di sini apakah terjadi double bottom atau akan melanjutkan penurunan. Kalau lanjutkan penurunan, berarti dia kembali ke habit awal, yaitu head and shoulder. Tapi kalau ternyata rebound kembali, ya berarti fix dalam 1 atau 2 hari ke depan yang akan membayangi market adalah terkait dengan kondisi dari geopolitik. Dan juga yang kedua adalah pertemuan OPEC minggu ini. Nah, di grafik daily-nya sangat jelas di sini teman-teman. Posisinya dia lanjutkan penurunan dan bertahan di bawah level 76. Tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu apakah sekuat itu untuk potensi konflik yang lebih luas lagi dari geopolitik. Nah, satu sisi ini akan menjadi jawaban yang pasti. Apakah kita akan lihat dulu 72 sebelum naik atau justru tanpa muncul 72 pun dia akan kembali ke level 78. Saya rasa yang paling memungkinkan adalah jangan mengharapkan kondisi geopolitik karena yang paling penting adalah kebijakan OPEC, lalu kemudian pasokan di Amerika, dan juga satu lagi adalah terkait dengan kondisi fundamental secara ekonomi adalah suku bunga dari Amerika. Nah, sementara untuk gold sendiri, grafik keempatnya ternyata berhasil naik, kemudian dia sempat pullback, lalu kemudian persis ya, zona atau yang kita sebut dengan golden area di antara 50 dan 61,8%, persis di situ, kemudian dia naik dan saat ini dia sudah berada di atas 0%. Oke, strategi singkatnya begini teman-teman. Posisinya adalah dia sudah confirm karena 2 candle bertahan di atas 2412. Artinya, kalaupun misalkan skenario tadi pagi kita mengandalkan area 50% dan 61,8% untuk melakukan buy, ya, jadi kurang lebih di sini kita tadinya berharap melakukan buy di zona ini. Tapi kalau dengan kondisi saat ini dia sudah confirm 2 candle berturut-turut di atas 2412, maka
Anda bisa pertimbangkan lakukan buy di zona 2410, 2412 sebelum dia kembali menguji area 2428, 2430. Nah, untuk saat ini level tertinggi tertahan di level 2425 dan itu cukup dekat dengan teritori kuning ini yang kita khawatirkan masih bertahan sebagai resisten. Oke, berarti kalau begitu posisinya kalau misalkan kita asumsikan tanpa ada data ekonomi ataupun mengabaikan FOMC meeting nanti malam, maka ekspektasi saya pergerakannya akan seperti ini. Nah, ini akan memberikan indikasi yang paling pas, terutama kaitannya dengan data ADP nanti malam di jam 7.15. Kalau datanya lebih lemah, oke, ini akan terjadi sampai teritori 2450-an. Otherwise, mungkin saja kita akan cuma melihat arealnya tertahan di zona kuning ini, yaitu berarti 2420 sampai 2430 akan tetap menjadi resisten yang cukup tangguh. Lalu kemudian bagaimana nasib dengan inverse ataupun ya kenaikan kemarin terkait dengan elite wave. Oke, ABC-nya sudah selesai, jadi saya tidak harapkan lagi ABC melainkan tren baru. Dan kalau Anda perhatikan ini sudah selesai betul-betul, dia tembus di atas level A, wave A, dan sudah cukup. Dan sekarang yang saya menjadi concern utama adalah apakah dia mampu untuk tembus zona orange ini, karena mengingat beberapa waktu terakhir agak kesulitan untuk mengalami kenaikan di atas 2428 sampai 2432. Oke, PR-nya kita simpan. Kalau lihat seperti ini, berarti saya belum bisa mengganti Fibonacci retracement-nya karena candle terakhir ini masih berjalan. Oke, so kita gunakan saja Fibonacci yang sebelumnya. Dan ekspektasi saya karena dia sudah tembus 61,8%, berarti di level 2402 itu berarti level support kita yang terbaru. Yang terjauh adalah tidak tembus di atas ataupun tidak tembus di bawah 2390-an. Ini berarti zona yang kita bisa andalkan sebagai golden area kemungkinan akan berada di kisaran 50% sampai 38,2%. Dan itu berarti antara 2383 sampai ke 2392. Anda bisa pilih opsi buy di antara dua area ini. Artinya diapit di antara dua area ini. Katakanlah 2385 persis yang kita cantumkan tadi pagi rekomendasinya, saya tetap pertahankan rekomendasi di angka tersebut. Jadi saya asumsikan dia belum punya kesempatan ataupun belum layak untuk tembus 2432. Unless jam 7 malam ternyata data malah memberikan efek yang relatif lebih lemah. Oke, berarti untuk sementara waktu bullish masih tetap pertahankan, perhatikan di malam hari, dan yang paling penting adalah yang saya hadirkan, kita butuh konfirmasi untuk bullish tembus 2438, tapi kalau gagal, hati-hati. Penurunan di bawah 2388 akan mengakibatkan terbukanya peluang untuk menguji kembali 2366. Apapun yang terjadi, kalaupun sesuai dengan skenario, saya rasa yang paling memungkinkan adalah dia terkoreksi turun, dan kita harapkan penurunan tersebut akan tertahan di 2366 ataupun di 2338 paling jauh. Dan lalu kemudian akan siap-siap fokus dengan data non-farm payroll di hari Jumat.